Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andrianto dengan NIM 634021137. Saya dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu sebagai pemakai bahasa, bagaimana sikap yang harus dilakukan agar fungsi bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan oleh pemakai. Yaitu yang pertama dengan cara melestarikan bahasa, dan yang kedua juga digunakan sehari-hari dalam berkomunikasi. Maka dari itu bahasa Indonesia secara alami akan berfungsi pada pemakai. Selain sikap alami, adakah sikap proseduralnya? Mengingat banyak siswa level dasar yang mendapatkan bahasa asing sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Pertimbangkan pula saat ini berada di era globalisasi. Jadi gini, meski di era globalisasi, kita harus tetap menjaga kelestarian bahasa agar esensi bahasa Indonesia di tengah ancaman bahasa asing dan bahasa gaul. Lewat Sumpah Pemuda, bahasa kita telah mencetuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan. Hal ini dikukuhkan juga oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, apa yang ingin Anda terapkan untuk menyongsong Golden Country? Yang saya ingin terapkan untuk menyongsong Golden Country ialah Indonesia Emas tahun 2045 diduga adalah waktu puncak produktivitas penduduk Indonesia. Pokok-pokok pemikiran pembangunan bangsa Indonesia didasari oleh potensi Indonesia Emas tahun 2045 yang dapat menjadi pisau bermata dua. Bisa menjadi modal atau beban, sehingga perlu memperhatikan sektor pendidikan. Peran pemuda-pemudi dalam pembangunan bangsa Indonesia adalah dengan dorongan moral menjadi agen perubahan atau mengontrol sosial. Salah satu strategi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 adalah dengan menerapkan sistem pendidikan yang baik. Indonesia tahun 2045 adalah tahun yang penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga selayaknya kesempatan tersebut dimaksimalkan untuk memajukan bahasa Indonesia, terutama oleh para pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Di sisi lain, bisa saja menjadi tahun kehancuran bangsa apabila potensi anak negeri justru dimaksimalkan ke arah yang negatif. Untuk itu, dalam rangka menghadapi dan mencapai bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045 yang baik, perlu dilakukan persiapan terutama dan utama pada bidang pendidikan untuk membangun SDM yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.